kan sebelumnya itu kan skizofrenia paranoid, dimana aku tuh parnoan orangnya. Jadi kayak ada tong sampah, itu kayak aku ngeliatnya itu orang. Kadang kalau jalan, lu lihat orang nggak? Nggak. Oh, berarti gue halu. Umur 18 aku halusinasinya udah parah banget. 3 hari aku loncat dari mobil, pacar aku lagi nyetir, tiba-tiba aku mau loncat, terus 3 hari aku set tangan gitu-gitu. Pokoknya kayak udah fuck off banget, udah fuck off banget. Oke, nggak apa-apa gue ke RSJ. Tiap kali ada rel kereta atau nggak bus gitu, selalu ada mereka untuk aku bunuh diri. Dan sampai akhirnya aku halusinasinya itu sampai mau tidur pun suaranya masih ada. Selamat sore Sobat 7 Kepo. Belakangan ini kita sering mendengar masyarakat dengan gangguan kesehatan mental. Apakah mungkin kalian atau keluarga terdekat kalian juga mengalami masalah yang sama? Kali ini kita akan menghadirkan seorang konten kreator TikTok yang sedang viral yang memiliki multi-layer, di mana ia mengidap beberapa masalah kesehatan mental. Penasaran dengan siapakah dia? Nah, langsung saja kita ngobrol bareng Firly Rahmadewi aka Ili. Hai, selamat sore. Hai, sore Kak. Gimana nih kabarnya? Dibaik-baikin. Baik-baikin ya. Oke, Ili kan viral nih ya di TikTok. Nah, selain jadi content creator di TikTok, kesibukannya tuh apa sih? Aku ngantor Kak, biasa kerja. Kantor juga? Iya. Oh, boleh tahu nggak tuh di perusahaan apa atau Di mungkin? Madam G. Oh, Madam G. Madam G salah satu brand kosmetik lokal punyanya Giselle. Oke, berarti di sana tuh kurang lebih jadi apa tuh? Jadi content creator juga kah atau Content gimana? creator sama tim sosmed. Oh, oke. Di situ. Nah, emang Ili tuh sekarang umur berapa sih? 20. Oh, 20. Oh, wow. Oke, 20 berarti masih kuliah ya biasanya kalau orang-orang itu? Belum sih aku. Cuman aku emang udah planning mau kuliah mungkin tahun depan kali ya. Oh, oke. Soalnya jadwalnya padat banget. Oh iya benar sih ya. Biasa kan banyak yang orang kuliah sambil Iya, kerja. sambil kerja. Oke, nah katanya nih menurut berita yang beredar kamu tuh kerja dari umur 14 tahun. Betul. Di usia yang masih bisa terhitung sangat belia, ya dong? Nah, dan itu pasti umur-umur masih sekolah nggak sih? Iya, aku mulai kerja dari SMP kelas 3. Oke, SMP kelas 3. Nah, berarti itu gimana tuh? Gimana caranya kamu membagi waktu antara sekolah dan juga kerja? Nah, jadi sebenarnya kan ya aku sadar diri aja kan, dari keluarga kan bukan dari keluarga yang berkecukupan kan maksudnya. Terus but I want to buy those things gitu loh, kayak make up gitu-gitu. Cuma kan gak mungkin begging ke nyokap kan, kayak buat minta uang beli make up. Berarti bisa dibilang yang ke-triggernya dari awal tuh cari kerja tuh karena pengen beli banyak barang-barang sendiri. Iya. Jadi bukan karena nggak bisa bayar uang sekolah atau nggak bisa makan, nggak separah itulah ya. Kalau misalnya itu emang, itu kan aku diurus sama abang aku ya. Nah, jadi abang aku tuh kayak controlling with money gitu loh. Oke. Nah tapi aku kadang pengen bebas gitu loh, kayak pengen jalan-jalan, nongkrong gitu-gitu. Terus ya udah aku nyari uang sendiri aja. Terus kayak dulu inget banget dibeliin handphone sama abang aku, terus aku download Tinder. Oh, oke. Terus di set dong itu iPhone dibikin jadi yang di bawah 17 tahun. Gue nggak bisa download apa-apa. Akhirnya kesel beli handphone sendiri. Oh, oke. Makanya tadi aku sempat berpikir apakah Tinder bisa di umur di bawah 17 tahun? Emang nggak bisa kan? Nggak bisa. Makanya kayak ketahuan gitu, kayak suka dicek-cekin, bete kan. Akhirnya without you gue bisa beli kok. Bisa sendiri. Oh, oke. Berarti ada lah ya trigger-trigger tipis dari abangnya. Ada, gitu. ada banget. Oke, nah tadi kan Ili udah sempat bahas nih kalau Ili tuh sebenarnya mau ngelanjutin kuliah tahun depan. Nah, boleh tahu nggak sih kira-kira tuh pengen kuliah jurusan apa sih, dan emang kenapa tuh pengen kuliah akhirnya? Cuma mau nyari title S1-nya doang sih. Oh, oke, mainstream lah ya, alasan-alasan yang cuman sering. kayak kan aku masih 20 nih sekarang. Sebelum terlambat banget, dan ya uangnya ada lah, cuman yang nggak ada bener-bener tuh waktunya kan. Waktunya tuh bener-bener gak ada, karena kadang syuting, kadang ada photoshoot juga, terus bikin endorsement, terus kerja juga sampai kadang kalau tanggal kembar gitu kan, namanya e-commerce. Benar, apalagi Jadi brand kayak- kosmetik ya. Iya, jadi kayak mikir-mikir, terus nanya-nanya ke yang lain, rata-rata ambilnya ilkom, mungkin aku ambil ilkom juga kali.
Oh, oke, berarti kurang lebih bakal Ilkom lah ya. Iya. Nah, kan sekarang Ili ini viral nih di TikTok. Heeh. Sebenarnya gimana sih cerita awalnya tuh sampai Ili itu bisa viral? Atau kan mungkin sebenarnya platform awalnya bukan TikTok? Atau kan mungkin platform lain atau gimana tuh? TikTok sih. Oh, tetap di TikTok. Jadi kayak aku cuman iseng pakai lagu Masih Kalah Jauh, tau gak sih? Tahu Yang tahu. gitu. Terus pipi kan aku dulu 95 kilo. Jadi kayak muka aku tuh kayak cabi gede gitu. Tapi dagunya tuh lancip. Terus kayak dihujat orang. Mbak, bibirnya bisa kali biasa aja. Terus kayak What's bisa wrong? aja bibir gue gitu kan. Terus lama-lama adalah yang nanya, Kak spill ombre bibirnya dong. Aku spill ombre bibirnya, FYP lagi. Terus barulah mulai ada endorsement. Terus kayak make upnya bagus. Terus kayak oh oke lah. Terus kan aku punya karakter kan. Maksudnya waktu itu kan aku mulai tuh di umur 18 tahun. Oke. Itu aku image-nya itu cuman kayak with long nails. Terus kayak sama bulu mata palsu, Kak. Kalau cek TikTok aku tuh namanya kan CEO of bulu mata palsu. Karena aku emang kalau pakai bulu mata tuh bisa 3 layer. Dan itu aku demen banget kayak gitu, terus jadi kayak ikoniknya aku aja gitu loh. Terus viral terus sempat bahas mental health, itu sih yang paling Boomingnya. peaknya banget. Emang sebelumnya apakah Ili juga udah buat konten-konten make up atau sebenarnya lebih kayak daily life aja atau bahkan sebenarnya belum bikin konten sama sekali sebelum itu? Sebelumnya udah, karena kan abang aku kan dia desain apa sih? Desainer dia grafis. di Ismaya sebelumnya kan. Oh, Nah oke. jadi dia tuh kayak fotografernya gitu. Terus coba aja bikin konten make up. Cuma kan dulu kan TikTok belum ada, adanya cuma di Instagram. Coba bikin di Instagram. Terus pas move ke TikTok ya ternyata enakan TikTok ya. Lagunya udah ada, nggak usah ngedit gitu. Oke. Nah, akhirnya kan boomingnya nih katanya peaknya itu ketika kamu membuat video mengenai kesehatan mental. Iya. Nah, boleh nggak sih kamu ceritain sebenarnya multilayer itu gimana dan awalnya tuh kenapa gitu? Multilayer itu tuh sebenarnya tuh kayak orang dengan gangguan jiwa tapi dengan multi, jadi kayak ada nggak cuma satu. Kayak contohnya aku tuh bipolar, BPD atau enggak ya sebut aja kepribadian ambang, sama skizofrenia afektif. Nah skizofrenia tuh sebenarnya tuh kalau kalian lihat ODGJ yang di jalanan tuh itu mereka sebut skizofrenia biasanya. Oke, ini udah berdasarkan klaim dari psikolog kah? Udah. Oke, berarti kamu Psikiater aku. Oke, psikiater. Berarti kamu bisa dibilang sekarang bolak-balik treatment ke psikiater, minum obat atau gimana? Minum obat dari umur 16 tahun. Oke. Aku umur 16 itu didiagnosnya itu bipolar sama BPD. Itu orang tua nggak tahu. Karena kan I have my own money kan. Terus kayak sebenarnya aku kena bully sih di sekolah sih, cuman bullynya sama guru. Dibulinya sama guru, dan aku sempat bikin video TikTok tentang pembulian guru itu. Sekolahnya kena tegur Kemendikbud. Oh, oke. Actually it's nice, ya nggak sih? Iya. Kayak guru-guru sebenarnya nggak boleh Gue balas ngebully. dendam sama lo. Oke. Kayak Tapi ketika umur 16 sendiri, itu Iya. kenapa sih sampai Ili tuh bisa memutuskan kayak I need to go to psikiater? first Psikolog. thing first, aku dari pas apa sih awal masuk MPLS ya. MPLS itu yang di MOS. Oh, ospek. Ya, Oke. ospek kan kalau kuliah ospek kan namanya. Itu aku udah mulai di judgmental sama guru karena kan aku dari sekolah Kristen Katolik. Ya kita pasti pakai roknya itu pendek ya kan. Nah, aku tuh dimasukin ke sekolah negeri ya ada di Jakarta oke. ya kan. Sebutlah sekolah A. Nah, terus di situ kayak udah kamu pakai rok pendek-pendek gitu ya kan, emang pas MPLS disuruh pakai baju SMP kan. 3 hari kan MOS, terus waktu itu alis aku turun. Nah ini kan udah sulama nih. Dulu tuh turun gitu, terus kayak dicukur. Nah kakak-kakak kelas negeri itu kan banyak yang pakai lip tint ya, banyak yang pakai lip tint, pakai bedak, pakai blush on, kayak terus cukur alis. Terus kayak lagi tadarus, tau kan tadarus kayak kita lagi ngaji 3 angkatan, tiba-tiba itu guru pakai mic depan 3 angkatan. Firly, kamu bener-bener kayak tante-tante ya nyukur alis. Oh, oke. Oke. Terus kayak gitu kayak langsung nangis dong. Terus kayak telepon mama gitu, datang nyokap ngejelasin. Terus kan mereka tahu kalau aku nggak punya ayah kan, cuman mama doang, single parent dari awal. Sekolah tahu ternyata kalau aku tuh jadi SPG. Nah terus
Aku waktu itu dibeliin sepatu Doc Martens sama tas Herschel sama abang aku kan. Terus diginiin sama guru aku, kamu kan gak punya bapak, kamu punya uang dari mana bisa beli barang mahal kayak gitu? So mean ya, guru-gurunya surprisingly. Iya. Terus kayak rambut kan harus dikuncir. Kan rambut aku panjang karena kan aku SPG emang bisa Harus rambutnya kan. panjang. Kuncir tuh rambut kamu, emangnya kamu lagi SPG-an di sini? Kayak Padahal di lingkungan sekolah ya, Lingkungan sekolah. lingkungan yang harusnya paling aman. sekolah. Terus kayak ya ada aja. Terus ada poin tidak boleh merokok jarak 5 km dari sekolah. Aku ngerokoknya di Kemang. Oke. Sekolahnya di mana, aku ngerokoknya di mana, diurusin lagi. Terus yang paling parah itu peaknya itu aku waktu itu kan diet. Jadi kayak makannya tuh kayak sayur-sayuran, kalau bawa bekal tuh kayak rebus-rebusan. Oh, Jadi kayak sehat. otomatis kulitnya tuh kan kayak orang make up gitu loh. Aku sampai disuruh cuci muka depan guru. Aku Oke. cuci muka, terus aku dipanggil ke ruang BK. Aku diginiin, kecantikan kamu tuh seperti perempuan Yahudi. Kecantikan kamu itu adalah hal yang akan membawa kamu ke neraka. Bisa dibilang salah masuk sekolah kali ya. Iya, terus kayak apa sih gitu loh. Terus aku nangis kejer banget, terus kayak nelfon nyokap sampai bawain foto dari kecil buat ngebuktiin kalau emang alisnya emang kayak gini, Kulitnya emang emang seperti kayak itu. gini, ini emang kayak gini. Terus kan rambut aku yang dulu tuh curly kan, dikira aku ngerly karena aku sering telat. Oh, oke. Makanya nggak usah nyatok terus nggak ada nyatok, malah aku sekolah kadang nggak mandi gitu loh. Nah di situ terus aku udah ngomong ke abang aku sama mama Ili mau pindah sekolah, Ili udah nggak kuat. Ya tanggapan mereka tutup mata tutup kuping aja, cuma kan kita kan juga punya perasaan. Disitulah aku sempet alfa sampai 100 nggak masuk sekolah. 100 hari. 100 hari. Itu aku di kamar diem aja kayak sedih gitu. Ya sedih aja kayak, terus juga kerjaan juga jadinya mut-mutan. Cuman kayak kan aku genetik ya, salah satu faktor untuk Gangguan mentalnya. mental health issue-nya. Oke. Itu kakak aku skizofrenia afektif. Oh, oke. Nah, at that time aku tuh udah tahu kalau kakak aku tuh sakit. Terus aku lihat di Google gejala bipolar tuh apa ya? Loh kok ini aku ngerasain semua gitu loh. Terus aku pergi ke MMA, Mitra Menteng Avia yang di Menteng. Itu loh dokter aku pertama kali. Terus sekitar ada 3-4 kali peninjauan, aku didiagnosnya itu bipolar sama BPD. Waktu didiagnos sih biasa aja, waktu nebus obatnya. Oh, kenapa? Harganya? Oh, harganya. Ini mahal banget ya bun. Heeh. Di situ baru kayak mulai sedih sih, kayak gila gue tidur aja harus minum obat, gila gue tidur aja gue harus ngeluarin uang, gila gue buat hidup normal aja harus gue ngeluarin uang. Terus kayak nutupin dari nyokap gitu. Oh, jadi saat itu nyokap posisinya nggak tahu ya? Nggak tahu sama sekali, keluarga nggak ada yang tahu sama sekali. Aku nutupin, bener-bener nutupin sampai akhirnya itu aku mulai ada gangguan psikotik itu di umur 17 ke 18. 1 tahun kemudian? Iya, kurang lebih. itu kayak ada gangguan psikotik, jadi kayak berisik kayak pasar, tapi itu bukan di otak kak, tapi di kuping. Oh, oke. Ngiung gitu, kayak ini berisik apa sih gitu kan. Terus adalah suara yang identik gitu kayak. Kan aku itu umur 17 aku udah kerja kantor kan. Aku kerja itu di Ancol. Jadi aku pasti kalau lewat Mangga 2 itu kan ada rel kereta. Setiap kali aku lihat rel kereta itu kayak yuk ke tengah yuk ke tengah yuk, Oh, oke, kayak gitu dia loh. memanggil. Terus awalnya cuma suara yuk ke tengah, itu so kayak apa sih gitu kan, kayak ini apa gitu. Terus day by day terus makin lama kayak makin ngeganggunya tuh kayak apa ya, Gak bisa hilang juga. ke Manggil terus. mama aku sampai nimpuk asbak ke mama. Oh, oke. Karena kayak timpuk aja nyokap lo gitu kan, lo kesel kan, timpuk gitu loh. Dan sampai akhirnya aku halusinasinya itu sampai mau tidur pun suaranya masih ada. Akhirnya aku konsultasi lagi. Balik lagi. Aku konsul itu setiap bulan waktu itu. Nah, pas konsul itu aku didiagnosnya bipolar psikotik, di mana bipolar dengan gangguan halusinasi di situ. Nah, di situ halusinasinya masih audio tuh, ya kan? Masih audio, terus tiba-tiba kok visual ada orang gitu loh. Dan dia ada 3.
hari ini Riani sama Dimas. Oh, sampai punya nama ya? Dan Mereka selalu mereka, mengikuti. mereka yang ngomong Oh, gitu. oke. Dan selalu ada mereka tiap kali ada rel kereta atau nggak bus gitu, selalu ada mereka untuk aku bunuh diri, kayak nyuruh bunuh diri. Tapi ketika kamu lagi halusinasi, itu kamu melihat figur mereka, sosok mereka, itu kamu familiar nggak sih? Kayak apakah mungkin itu teman kecil kamu, atau bener-bener orang yang nggak pernah kamu lihat? Stranger banget, Totally stranger. total stranger. Oh, Kayak oke. Siapa nih? kenapa ya? Terus kayak ngomong kan ke mama awal, mah ini ngeliat orang setan kali ya, coba cek ke dokter deh. Aku ngomong ke temen kan, coba cek ke dokter aja deh, lo kan lo tahu lo ada mental health issue. Kata mama setan kali gitu kan, makanya sholat gitu ya kan. Terus kayak udah ngomong ke psikiater, loh kamu udah sampai visual? Iya. Nah peninjauan lagi, akhirnya umur 18 aku skizofrenia paranoid di situ awalnya. Kan sekarang aku skizofrenia afektif, itu aku berubah diagnosnya. Oh, oke. Di situ aku skizofrenia afektif. Cukup capeknya tuh minum obatnya aku sampai keluar ASI 3 bulan. Karena obat psikotiknya itu mengganggu hormon, aku lupa nama hormonnya itu apa, tapi dia tuh bisa merangsang hormonnya itu untuk ngeluarin ASI. Jadi aku sampai pakai breast pad gitu loh. Karena emang bener-bener BH aku sampai basah. Isinya ASI semua, dan ASI kan kalau nggak dikeluarin itu bakal jadi kanker. Nah itu aku ke dokter umum. Dokter umumnya bilang itu ASI apa nanah, karena kan nggak tahu kan. Oh, iya Ternyata pas dipencet gitu bener ASI. Alhamdulillah sih bener ASI. Terus ternyata aku ada obat yang nggak cocok. Terus Oke, alergi obat. waktu itu juga berat sampai 95 kilo tuh itu karena obat-obatan itu juga. Jadi bawaannya lapar terus gitu nggak? Apa terus karena ada satu obat tuh yang buat mood stabilizer itu tuh bikin kayak perut tuh kayak ada musang gitu loh, kayak Oke. pokoknya makan terus. Oke. Sampai akhirnya berarti 95 kilo. Terus umur 18 aku halusinasinya udah parah banget. 3 hari aku loncat dari mobil, pacar aku lagi nyetir, tiba-tiba aku mau loncat. Terus 3 hari aku set tangan gitu-gitu, pokoknya kayak udah fuck off banget. Udah fuck off banget. Oke, nggak apa-apa gue ke RSJ. Tapi itu waktu itu masih umur 18 kan. Ke RSJ minta suntik penenang karena emang kayak bener-bener udah nggak bisa dikontrol banget, kayak udah minum obat sama aja gitu loh. Terus dari si RSJ-nya juga kayak kita nggak bisa kasih tindakan atau enggak obat apapun karena kamu masih di bawah umur. Oke. Padahal udah separah itu ya. Iya. Nah terus aku bilang pacar aku, ini kakak aku nggak bisa, harus orang tua. Mau nggak mau nelfon mama. Kamu kenapa di RSJ? Kenapa? Akhirnya biarin si psikiaternya aja yang jelasin, karena kan kalau yang jelasin capek ya. Maksudnya kan orang tua mungkin juga kurang aware, kadang denial gitu kan. Cuman akhirnya mama ngerti sih, karena mama juga tahu kan kalau misalnya kakak tuh juga sakit sama kayak kenapa, gara-garanya tuh kenapa gitu, apa mama yang salah? Dia bilang enggak, mama nggak salah maksudnya, cuman emang kayak ya nggak tahu juga Ya, harus terjadi aja. ya. Iya, mama sampai kayak apa mama yang salah? Enggak, mama nggak salah, cuman aku sempat ke psikolog kan. Trigger aku tuh salah satunya adalah nyokap aku sendiri, mama aku sendiri. Dan tinggal bersama orang yang men-trigger itu rada Susah. capek, lebih ke capek sih kak. Kayak apa aja yang dia lakuin tuh salah di mata aku. Cuma terus kadang kayak gue anak durhaka gak sih? Cuman kayak ya yang gue rasain kayak gini gitu loh, kayak. Terus dari situ mulai kakak aku yang sakit tuh kayak mulai ngerangkul gitu, kayak kan dulu kan gaji aku masih UMR kan, yang di kantor tuh cuman 4 juta, terus buat beli obatnya aja tuh udah 1,5 gitu kan. Mulailah ditambahin buat beli obat gitu, kayak mulai dirangkul. Terus kata kakak ke psikiater kakak aja di RSPP, akhirnya pindah psikiater. Terus alhamdulillah juga pas umur 18 kan udah ada endorsement ini itu kan, akhirnya psikiater kan emang lebih mahal. Yang di MMA itu cuma 350.000, ini tuh 650.000. Terus obatnya itu bisa sampai 2-3 jutaan. Terus kayak ya alhamdulillah sih kak, kayak
Allah tuh selalu ngebantu aku kalau misalnya untuk masalah materi tuh nggak pernah dikurangin. Rezeki ada aja ya. Iya, tapi kenapa yang lain dihancurin gitu loh, kadang kayak capek sih. Apalagi di umur kamu yang sebenarnya masih di bawah umur waktu itu. Iya, terus sampai sekarang juga kayak udah mau jalan 5 tahun kan. Dari umur 16 juga kayak kadang capek. Baru tanggal 10 kemarin aku bunuh diri, 10 September. Oh, bulan lalu. Iya. Percobaan ketiga. Oh, oke. Percobaan pertama itu aku ke rel kereta, sekitar 2 hari aku bolak-balik ke rel. Itu umur berapa? Masih umur 18an deh. 19an deh. Iya, aku bener-bener mulai bek-bek-beknya gitu tuh kayak di umur 19. Itu udah mulai Parah. bang kayak kanan kiri hajar gue semua gitu loh kayak. Terus ke rel kereta kayak 2 hari kayak nungguin kereta kargo, karena kan kalau kereta biasa kan jalannya lama ya. Terus kayak nungguin kereta kargo kan jalan gitu kan. Terus kayak udah mulai maju. Nah, itulah muncullah si mereka lagi. Oh, si Dimas dan kawan-kawan. Itu ayo, kayak gitu. Coba ke tengah ditarik sama Grab, istighfar mbak, istighfar gitu, kayak dianterin pulang. Itu yang pertama. Terus sekitar bulan Juni, Januari, Februari, Maret, April, Mei ke Juni minum racun anjing. Oh, oke. Aku beli Oke. di e-commerce. Aku tuh saja racun anjing. Heeh. Karena aku mau beli sianida nggak tahu kan kemana. Oke. Terus kayak, jadi di otak aku tuh isinya gimana ya caranya biar gue bisa mati gitu loh. Karena kayak sampai kak kayak Ada suara-suara yang ganggu, nggak bisa dihilangin. nggak, kayak harus minum obat buat jadi orang normal gitu loh. Kayak lo harus kayak jadi badut gitu loh, kayak Ngerti. gimana sih rasanya biar gue mati gitu loh. Terus minum racun anjing, ketahuan, akhirnya dicuci lambung. Sebelumnya kan I was a lesbian. Nah ini first time banget pacaran sama cowok gitu kan. Terus kayak ya pasti cewek cowok ya pasti nyokap worry dong gitu kan. Kayak keluarga aku pasti kayak mau tahu siapa sih orangnya gitu loh, siapa kok Ili bisa nih tiba-tiba Ini cowok. pindah jadi ke cowok gitu kan. Terus aku kayak ngenalin cuman biar kayak keluarga aku kayak trust aja, oh ternyata Ili kalau pergi, karena dia orang Bandung kan, Ili kalau pergi ke Bandung tuh ketemu dia gitu. Terus ya aku kenalin di keluarga aku welcome banget, karena emang keluarga aku bisa dibilang keluarga metal ya. Nyokap ngerokok, abang semua tatoan gitu kan, kakak juga tatoan gitu kan. Ya open aja once aku masuk ke keluarga mereka. Jadi sebenarnya aku tuh kenal tuh sama abangnya dulu. Abangnya itu tuh endorse aku vape sama liquid ya kan. Cuman waktu ya karena mereka Arab ya, kita biasanya nyebut jamaah ya. Karena dia jamaah tuh dia nggak pro sama LGBT dong pasti. Nah at that time aku lagi sama cewek gitu. Terus dia bilang, lo mending pacaran sama adik gue aja. Awal kayak bercanda, akhirnya aku ketemuin gitu. Ya udah, terus Beneran. kita kayak chattingan tuh kayak cukup lama sih, chattingannya lama. Terus ketemu, pacaran. Terus once aku mau masuk ke keluarganya dia, itu aku udah lepas kuku, pokoknya semuanya lah. Tato sampai aku karetin biar nggak turun-turun gitu. Terus sampai pakai inner hijabnya sampai sini gitu, karena pokoknya tindikan semua kelupas. Terus kayak aku bawain barang Sephora nih, ada perfume, ada lipstick, ada pokoknya makeup lah gitu. Gak dilihat sama sekali sama nyokapnya. Jadi bener-bener kayak ya udah taruh aja terus ya udah. Terus kayak wow, gitu kayak cuman nggak apa-apa. Terus bisa ngobrol ya, nyokapnya nggak judes sih, biasa aja. Itu ngobrol, akhirnya aku bilang, "Ma, cobain dong parfumnya disemprot." Wangi bunga ya? Dengan mukanya yang nggak suka juga. In front of me. Kesel banget. Terus kayak gak apa-apa. Terus akhirnya kita pulang tuh. Nah cuman bilangnya mulangin aku ke rumah temen aku kan. Emang aku nginep di Buah Batu kan, di Bandungnya. Terus tapi kita lagi nongkrong nih, terus nyokapnya ngechat kayak gini. Kita sebutlah si cowok ini si A ya.
A masih sama Ili. Nah si A bohong, enggak, si Ili udah pulang. Jawaban nyokapnya adalah A, mending minta jodohin aja deh sama tante. Pasti banyak banget kok cewek yang mau sama kamu dan pasti ngantri. Daripada Kayak kesannya kayak nggak ada cewek lain selain aku gitu kan. Terus kayak di situ bener-bener kayak drop banget, gue kayak badut tau gak sih, kayak bener-bener kayak udah berusaha bener nih udah sekali-sekali iya, sama cowok. kan I was an alcoholic gitu loh, sampai aku berhenti minum alkohol cuman Demi dia. demi bisa masuk keluarga, biar bisa mingle gitu, ketemu sama abinya juga, terus ya katanya mereka ini keturunan nabi gitu ya kan, terus kayak ya Begitulah hasilnya. gitu. Terus sampai ada satu hal aku nggak bisa ceritain, cuman ini bener-bener bem banget. Si abangnya ini itu memprotek keluarganya dengan cara ngejatuhin aku. Oke. Kayak apa ya, keluarga ini kayak ngomong, Ili tuh keturunannya apa, keturunannya tuh apa, dari mana gitu. Kayak Nggak selevel lah gitu. iya, kayak kesannya tuh kayak gak selevel. Terus kayak I choose your son, not your son choosing me gitu. Kayak itu kesel banget. Terus kayak ada masalah, terus abangnya tuh yang kayak bener-bener kayak ngemerotek dan bilang, lu pacarin aja Gili tapi gak usah diseriusin. Berarti udah secara nggak langsung ada denial lah dari keluarganya. Iya. Terus kayak terus akhirnya kayak aku sedih banget. Terus kayak apa sih, kayak mikir, emang orang kayak aku, orang yang berpenampilan kayak aku tuh nggak pantas disayang ya. Kayak sampai kayak nelfon tato artis aku, Kak, emang kalau cewek tatoan tuh nggak pantas disayang ya, nggak pantas diterima ya. Emang kalau tindikan juga itu masalah ya, is it a crime itu. Kayak tapi kok gue sampai diperlakuin kayak sampai sebegininya gitu loh. Terus kayak ya buruknya aku tuh selalu ngebiarin orang buat nyakitin aku gitu loh, dan aku ngasih space ke mereka buat mereka nyakitin aku. Terus And at the end kamu nyalain diri kamu sendiri. yes, aku kayak ya gitu, sampai kayak nulis di meja rias, Ili idiot, Ili tolol, Ili goblok, Ili bla 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 bla, kayak gitu. Kayak ngerasa barang najis gitu loh. Terus kayak ngerasa achievement aku nih yang belum tentu orang bisa kayak aku gitu kan, itu kayak nggak ada apa-apanya dibanding omongan itu. Dan omongan itu sampai sekarang, kemarin sih aku sempet nangis, itu kayak Pasti nggak bekas. masih masih terngiang-ngiang. Kayak gue ini gak sih, gue tuh masih sebenarnya pantas gak sih disayang sama orang gitu loh. Kayak ya bingung sih. Terus kayak akhirnya aku bilang gini, kamu bakal ninggalin aku gak sih, aku bilang gitu. Terus dia bilang, ninggalin mah enggak, aku bakal terus ada buat kamu, nemenin kamu curhat, apa kamu mau ngadu apa bisa. Terus aku bilang, temen-temen aku juga bisa dong kalau kayak gitu. Terus dia bilang, ya emang kapasitas aku cuma sampai situ doang, seterusnya nggak bisa. Terus kayak, well, lu cuma jadiin gue badut keluarga lu, di keluarga lu. Terus kayak oke. Terus di situ aku mikirin matang-matang, akhirnya aku putusin. Oke, jadi kamu yang putusin ya? Ya dong, harus dong. Iya. Harus dong. Kalau itu mah harus, wajib, kudu, fardu. Wajib banget gue mutusin. Terus akhirnya kayak aku mutusin. Terus ya itu yang masalah abangnya itu, kan dia ngomong sama aku di tanggal 9 kan. Tanggal 9 tuh dia ngomong sama aku. Tanggal 10-nya aku bunuh diri, percobaan. Berarti ini baru banget dong? 10 September. Iya, baru banget. Baru Tahun ini kan? Iya, berarti Baru banget. Terus karena aku kayak udah gak kuat lagi sama omongan yang terngiang-ngiangnya itu. Aku kan itu masih tanggal 10 September tuh, aku nebus obat tuh kan tanggal 3. Aku baru banget ambil obat, jadi kayak obat Riklona itu dapat 90 dari rumah sakit tuh, emang dosisnya aku sekali minum 3.
Untuk sebulan ya berarti? Untuk dalam sebulan 90 Riklona, 60 Alprazolam, terus juga ada Estazolam, terus ada Quetiapin. Pokoknya ini in total semua tuh kalau misalnya ditotalin tuh ada 300 obat. Itu aku pegang semua. Aku minum pakai Amer. The whole, semua all items. Iya. Aku minum pakai Amer. Oke. Aku Terus? minum pakai Amer. Terus Oke. kalau ditanya, lo harusnya bersyukur, masih banyak orang yang di luar sana bla bla bla. Lo harusnya mikirin nyokap lo, apalagi nyokap lo kayak udah ada sakit jantung kan, mama kan. Enggak, kalau lo udah sakit, kalau lo udah di titik kayak gue mau mati, lo nggak bakal mikirin apa-apa. Terus kayak aku curhat ke temen jam 8 tuh. Abis minum obatnya? Enggak. Sebelum? Aku curhat, tiba-tiba aku matiin HP, terus aku diam. Aku nangis sekencang-kencangnya, terus aku ngambil semua obat, aku guntingin, aku pegang di tangan. Minum pakai Amer. Hilang aku langsung. Terus teman aku dari Depok langsung naik Gojek ke Tanah Abang. Mama, Ili kenapa? Di dobrak kamar aku udah gak sadar. 3 hari. Itu langsung dibawa ke UGD dong? Enggak. Didiemin di kamar 3 hari. Itu aku 3 hari karena aku di lantai 2 kan. Mama lantai 1. Nggak ada yang bisa angkat, dan di situ posisinya aku cuman pakai kayak tank top bra gitu sama celana pendek daleman doang gitu loh. Jadi kalau misalnya minta tolong tetangga cowok juga susah kan. Terus kayak aku nggak sadar, tapi teman aku nginep di sebelah aku tapi akunya nggak sadar. Oh, jadi dia tidur 24 jam selama 3 hari aku itu? 3 hari. Terus kayak temen aku kayak, Ili bangun. Terus kayak nyokap tuh sampai masukin anjing ke kamar, kucing ke kamar kayak biar jilat-jilatin muka aku kayak atau nggak apa. Tapi kayak bener-bener nggak bangun sama sekali. Terus sempet panggil ambulans 122 ya, yang ambulans 112 itulah pokoknya. Itu sempet dipanggil ambulans, itu udah halo mbak, itu aku udah nggak respon sama sekali. Udah nggak respon. Nah, ketika kamu bangun abis 3 hari itu, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan? Terus ambulannya nggak berani angkat karena pas dilihat obat-obatan aku itu masuknya narkotika kan. Semuanya itu masuknya benzodiazepin, dan dia nggak berani angkat, takutnya salah penanganan. Dan terus ya udah aku 3 hari, tiba-tiba aku sadar itu gara-gara aku jatuh dari kasur. Aku jadi pindah ke lantai, dan lantaiku lantai parkit. Posisinya aku begini, makanya aku punya luka di sini. Ini jadi lukanya juga baru? Ini baru. Ini karena lantai aku lantai parkit, jadi kan kayak kulitnya kan kayak kedorong gitu kan. Kayak berhari-hari gitu neken gitu, jadinya kayak pas sadar loh kok ini berdarah gitu kan, kayak nggak sadar apa-apa. Terus hari ketiga akhirnya mama pakein aku sarung gitu. Pas aku sadar, yang aku rasain itu kaki kanan aku bener-bener kayak retak gitu loh, kayak nggak bisa digerakin sama sekali. Terus akhirnya mama manggil tetangga cowok lah, terus aku dipakein sarung, terus langsung dibawa ke UGD RSJ. Nah di situ aku diambil darah, ternyata leukositnya itu tinggi dan harus dirawat. Dan aku ingat aku masuk UGD tuh kuku aku masih slay. Kuku aku masih slay. Terus aku nggak tahu, itu kan tanggal 13 tuh masuk. Terus nggak tahu kenapa aku udah dalam ruangan, pas bangun tangan aku diikat, kaki aku diikat. Terus aku ngomong ke suster, "Sus, kok kaki sama tangan aku diikat, terus kuku aku kemana ya? Kamu nonjokin satpam." Hah? Nonjokin satpam? Iya. Ternyata aku berantem sama satpam. Udah sampai nggak sadar apa yang dilakukan sama sekali. Nggak sadar. Terus kayak dirawat 6 hari. I'm lying with the psychiatrist. Aku bohong. Sorry kalau misalnya itu kayak, karena aku mau pulang. Karena kalau misalnya aku masih ngomong, masih ada halusinasi, pasti aku bakal lama banget pulangnya. Dan yang di otak aku apa? Satu, aku ini nggak sadar, aku belum ngabarin kantor. Aku takut banget aku kehilangan kerjaan aku. Endorsement numpuk banget. Itu September aku bener-bener full 1 bulan endorsement, nggak ada yang aku kerjain. Terus kayak 6 hari, terus aku bingung, terus dan aku nggak boleh dibesuk.
selama 5 hari. Even sama nyokap? Iya, nggak boleh, sampai akhirnya dibesuk. Terus kayak tiap kali psikiater aku datang tuh kayak aku buang aja, aku udah baik-baik aja kok, aku bilang gitu. Tapi di situ soalnya kalau nangis tuh dibilangnya tuh kumat, nanti dikit lagi, pulangnya lama lagi. Jadi aku kayak aku udah baik-baik aja kok, padahal kepala masih mikir, aduh gue cara apa lagi ya, apa gue kereta aja ya, apa gue ini. Itu masih ada, masih terus. Kalau ngomongin sampai sekarang ada, masih karena ada satu obat yang nggak mau aku minum, yang aku bilang mood stabilizer itu. Itu aku sampai ngotot-ngototan sama dokter, kamu nggak bakalan bisa stabil moodnya, karena mood aku tuh masih kayak roller coaster. Aku bisa, kalau kita nyebutnya manic tuh dimana kamu tuh kayak dapet euforia tuh yang euforia banget. Sampai aku tuh beli ular 30 juta, sampai aku beli ular 15 juta, sampai aku punya 10 ular. Oke. Kenapa hewan harus ular gitu dibanding hewan-hewan lain? Menurut kamu ular itu lucu? Oke. Terus kayak mereka tuh ball python kan, jadi kalau dipegang tuh kepalanya ditutupin gitu sama mereka yang takut sama kita. Terus kayak aku beli ya emang harganya tuh mahal gitu. Aku itu namanya manic, itu tuh kayak lagi seneng banget, jadi kayak bisa beli apaan aja gitu kan. Terus kayak udah beli ular 10 gitu. Terus ini ular ditaruh di rumah? Nyokap nggak komplain? Soalnya pernah Lepasnya ke rumah tetangga. Oke. Jadi tetangga kayak lagi ngejemur baju, ada ijo-ijo di senter ular. Langsung teriak, langsung heboh dong? Heboh sampai saya. Tapi itu waktu ularnya hilang juga aku langsung ke masjid, pinjam toa masjid. Takutnya dibunuh Kak, kan aku beli 10 juta ya kan. Terus aku kayak, maaf nih warga kebun kacang, ular saya lepas gitu kan. Kayak kalau ketemu gue kasih gope dah, tapi tolong jangan dibunuh ya, biarin aja gue yang ngambil, karena gue tau dia tuh galak banget. Pitonnya tuh piton galak. Terus ada ular, ada laba-laba, ada ayam kate di rumah. Ya random aja, ya kita random aja. Bisa jadi kebun binatang ya bentar lagi nih, lihat-lihat. Udah sih, kucing udah 10. Rame banget ya? Rame banget sih. Rame sama binatang sih. Terus kayak ya udah aku beli ular gitu-gitu. Ya itulah kalau misalnya orang bipolar emang kayak gitu. Tapi nyokap pernah ini nggak sih, pernah berusaha membuang nggak sih, atau kayak ngedorong kamu untuk kayak udahlah yang ini didonasikan saja, atau dititipkan kemana, atau dijual, atau gimana? Awal aku tuh tertarik sama ular waktu aku kerja di Ancol itu. Bos aku Chinese, kaya banget, dan dia punya ular ditaruh di kantor. Terus aku kasih makan, oh lucu ya gitu. Aku lihat harganya mahal, uangku belum ada. Terus pas udah kayak sekarang kayak mau beli apa-apa gampang. Terus aku beli, awal aku beli satu. Awal saya coba-coba satu. Mama mulai, Li kok ada tikus putih ya di rumah ya? Hah, tikus putih? Emang aku tuh beli tikusnya lepas. Oh, pelihara tikus juga? Enggak, beli. Oh, buat kasih makan? Buat kasih makan ular, terus tikusnya lepas. Terus tikus putih? Enggak ada ah. Ada lagi, Li banyak tikus putih, dia bilang gitu. Gak mungkin ada tikus putih kalau nggak ada ular. Di mana ular? Udah deh Mama, biarin deh satuan, dulu bilang gitu kan. Satu paket lagi. Emang awalnya simpannya di mana sampai Mama tuh bisa nggak tahu? Kamar. Oh oke. Terus Mamanya nggak pernah masuk kamar atau kamu umpetin lemari? Kan aku lantai 2, ke Mama kan udah kalau naik turun tangga sesek kan. Jadi dia nggak mungkin naik. Nggak mungkin naik. Terus kayak satu terus yang itu penyelundupan tiap malam. Oke. Aku ada ular yang 6 meter. Tapi aku taruh di rumah temen. Karena kalau di rumah nyokap marah karena bisa makan kucing. Itu kan itu gede, dan itu aku taruh di container box gede, bukan di kandang lagi. Karena kan itu ada kandangnya kan, ini enggak, dia olive python gitu. Terus kayak taruh di tempat teman, terus ada ular yang di rumah, laba-laba, ya udah. Anjing, kucing. Oke, rame banget. Kate. Ya orang bipolar emang gitu. Jadi sebenarnya bipolar tuh tidak semuanya itu tuh sedih. Enggak juga. Kadang kayak apa sih, gampang mood swing gak sih? Isi tuh sayangnya, ya kan? Mood swingnya, tapi bisa berbulan-bulan. Kayak aku nih kemarin abis putus. Terus aku putus, sekarang hari apa sih? Sekarang hari
Kamis. Kamis. Aku putus itu hari Jumat aku putus. Sabtu aku nindik Yang mana nih? genital piercing. Oke. Nggak bisa sebutnya di mana, pokoknya genital piercing lah. Terus karena itu yang paling sakit kan, aku awalnya udah pernah genital piercing tapi aku lepas karena pasangan aku nggak nyaman waktu itu ya kan. Terus aku nindik lagi nih, kurang sakit kak, aku bilang gitu, kurang sakit gitu, karena emang Yang dicari sakit sakitnya. hatinya, kayak kurang sakit. Apalagi ya yang pengen didik lo, kalau lihat lidah gue 3, 4 malah, di mana orang tuh kayak cuma 1. Terus gue kayak udahlah kak, kanan kiri aja udah lanjut guys. Terus apalagi yang nindik ya, ini kan nindiknya nggak pakai jarum, dibor, Oh, oke. dikorek-korek dagingnya, dibuang, terus baru dimasukin, dikunci, diputer biar dia masuk ke dalam. Tapi kamu suka rasanya Suka. kan? Itu masalahnya. Oke. Karena emang Nyari sakitnya. kalau aku lagi kayak gitu berarti aku lagi ya gitu, aku lagi sakit gitu loh, kayak nyari pelampiasan, karena aku nggak mau ngebarcode lagi kan. Ini aku kasih ke kakaknya, kayak ini kan tato sayang kan, kalau aku berat lagi gitu kan mahal. Terus pindahlah ke tangan sini, cuman nggak boleh dikasih unjuk ke kamera karena itu bisa nge-trigger orang. Nah terus udah nih, Sabtu aku nindik kan masih sakit-sakitnya. Minggu Sabtu malam aku telepon tato artis, nato yuk besok, ayo nato ini. Oh, ini baru berarti. Ini juga. baru bikin background, karena tadinya tuh baru full ini. Terus ini ada geisha sama ular sama tulisan, terus kayak dikasih background gitu loh, ditarik dari sini. Ini 1. Terus kurang sakit lagi, aku tidur di tato soalnya. Oh, oke. Kayak udah bener-bener sampai hatinya juga udah mati rasa sih sebenarnya. Kayak gara-gara masalah yang cowok kemarin tuh kayak itu Ngerembetnya terus-terusan sih ya. terus kayak move lagi, nindik 1 hari nindik 7 langsung Di kuping. di kuping 7. Oke, berarti ini baru ya? Banyak kan baru ya? Ini baru 2 hari lalu Oke. langsung. Tadinya udah ini, enggak kak, gue masih mau nindik lagi kak. Apalagi sampai si Pirsan ngomong gitu kan, apa gue bikin tato ya di sini ya, kayak pengen tato di muka. Sumpah gue nggak mau natoin lu di muka karena lu pasti bakal nyesel. Lu tuh beauty, jadi kayak masih nyari tindikan tuh jangan yang aneh-aneh. Terus gue kayak mulai aneh nih, kayak gue pengen stretch ini, jangan kayak piercernya juga mandang Bahkan nggak mau gitu, karena emang udah sedekat itu. Aku kenal dia tuh dari aku umur 15 pas aku nindik hidung ini. Kan Awalnya hidung. hidung aku sekolah tuh udah nindik, karena kan aku India. Oh. Semuanya itu ditindik, kakak juga ditindik. Oh, jadi kamu ada darah-darah Indianya ya? Papa mama India. Oh, papa mama India. Oke. Kalau mama tuh dari keluarganya mama itu yang emang India asli. Kalau papa India Medan. Oke. Nah, Li, terus ada nggak sih? Aku mau tahu dong makna tato-tato pilihan kamu tuh. Ada geisha, ada apalah itu. Apa sih artinya atau emang pengen aja? Ada artinya. Kalau geisha kan cantik, tapi kan dia mess up. Jadi Sama kamu kayak ya cantik tapi banyak ininya. Terus kalau naga harus bisa jadi pemimpin. Kalau pagoda sama ini nggak ada artinya sih, sama background ini nggak ada artinya. Yang sama di sini juga nggak ada artinya, cuma pengen aja. Cuman yang paling bermakna geisha. Oke. Tapi kan kamu bisa bilang udah setengah nih ya, tangan yang kiri udah semua gitu. Ada kepikiran juga buat yang kanan? Oh enggak, udah cukup? Nggak cukup. Oh ya, total piercing berapa? Bentar ngitung ya. Oke. Hidung 1, 2, 3, 4, lidah 4, 8, 7, 8 atau 7, 15 tambah 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25. 25 dari kepala sampai kaki. Oke. Masih berminat nambah dong kalau yang ini, ya kan? Soalnya masih mencari rasanya. Masih nyari sih, Ya kan? masih kayak apalagi ya yang sakit gitu, kayak apa ya yang sakit. Ini kan kalau kakak tadi keloid, tadinya ini piercing. Oh. Robek karena berantem. Sama yang bucin. Bukan, with
my lesbian. Oh, oke. Tapi sekarang udah normal lagi? Udah. Oke. Tapi berarti keluarga tahu ya dari dulu kalau kamu tuh lesbian? Tahu. And they fine with it? Iya. Oke. Nah, berarti aku bisa bilang dong sebenarnya support system kamu tuh dari abang iya, dari mama iya. Nah, tapi apakah kamu masih merasa kurang gitu? Bukan kurang sih, telat. Oh, oke. Jadi kayak udah kejadian baru dapet perasaannya. Kenapa baru sekarang gitu? Sedangkan kan Ili udah minta dari dulu. Kenapa baru sekarang dirangkulnya di saat emang udah Parah lah ya Iya. istilahnya. Terus ini aku konsul kemarin, ada kemungkinan adanya PTSD, post trauma disorder. Nambah lagi tuh berarti ya? Atau berbeda? Nambah lagi? Oke. Nggak tahu lagi deh, cuman masih kayak karena apa ya, nggak bisa hilang kata-katanya itu semua masih. Mungkin karena baru juga kali ya, Li. Baru beberapa bulan gitu maksud aku. Sebenarnya masalahnya tuh berat banget sih, cuman aku nggak bisa ceritain. It's okay. Karena kayak ya bener-bener berat banget, jadi kayak nyong di kepala. Terus aku juga ada rasa bersalah, terus aku kayak ya aku nge-blaming diri sendiri lagi. Terus kayak sekarang mau punya pacar juga kayak mikir, karena yang sebelumnya pansos doang, Oh, oke. Yang si Arap-Arap itu kan? bukan Oh, beda my lagi. lesbian. Oh, oke. Yang lesbian. sebelum aku sama si cowok Arap. itu, terus dia tuh kayak pansos, terus kayak gitu deh. Terus sebelumnya juga aku sempat 2 tahun pacaran, orangnya rada kasar, aku pernah dicekek, digampar gitu. Jadi kayak ya Udah numpuk lah ya. numpuk jadi satu, baru kerasanya tuh sekarang gitu loh. Kayak Bom waktu lah ya. gue badut ya, ternyata kayak badut gak sih, kayak buang-buang waktu gitu loh. Terus kayak pengen punya pacar lagi tapi kayak takut lagi. gini, dengan penampilan aku perempuan yang tindikan, tatoan, pakai baju kebuka, itu pasti cowok kayak ini cewek bispak, cuman bisa dipakai doang. Aku kayak gitu, 1 takut, 2 takut cuman karena bukan aku kepedean ya, cantik, cuman karena gitu doang, atau enggak karena dia ada follower nih, Pansos lagi. pansos lagi, kayak jadi kayak insecure sih kan sebenarnya. Sama insecure kayak sakitnya gue ternyata udah sampai sini masih ada yang menerima gak sih, apalagi dengan penampilan gue yang kayak gini. Pasti. Dengan penampilan gue yang kayak gini, terus gue sakit, gue juga nggak pernah minta buat gue sakit. Terus kadang kalau misalnya aku ngeliatin foto-foto aku dulu ya, kayak aku kayak ngebunuh karakter aku yang dulu banget. Emang yang dulu banget tuh gimana? Ili yang happy, Ili yang periang, Ili yang seneng terus, Ili yang gak ada tato, gak ada tindik. Kayak karena tiap kali aku tato tindik itu berarti artinya aku lagi disakitin, bukannya biar keren kan. Aku nyari rasa sakitnya. Kayak ya udah, jadi kayak orang udah tau lah kalau aku udah kayak gitu berarti lo lagi kenapa gitu. Lo lagi kenapa gitu. Cuman ya sebenarnya ini nggak bisa dicontoh juga ya buat kalian kalau misalnya kalian ada gangguan mental juga, terus kalau misalnya kalian mau nyari distraksi itu jangan ngerasa sakit. Makanya kenapa aku bikin kuku. Jadi kadang aku diajarin sama psikolog aku, misalnya mau marah lihat kuku aja gitu, kayak kukuku bagus ya, atau nggak Jadi kayak sayang ya gitu. jadi kayak enggak ngedistract aja. Oh, jadi kayak ngeliat ngedistract aja. kuku atau nggak mikir kenapa ya gue cantik ya. Oh. Jadi sebelum marah Self love dulu. kita ngedistraksi dulu. Tapi itu di situ capek banget Kak, di saat udah mau marah tapi Harus ditahan gue lagi. harus ngeliat Mikir apa itu kayak ya psikolognya ngomong ya ini juga pasti kamu akan fighting lagi di sini. Saya tahu, cuman emang biasanya terapinya seperti itu. Cuman ya gimana? Ini kamu kalau lagi ke psikolog tuh ngomongnya juga kayak gini gak sih? Kayak aku sama kamu hari ini. Santai aja ngomongnya. Tetap santai berarti kayak gini ya. Aku lebih rutin ke psikiater sih dibanding ke psikolog. Oh,
Oke. Nah, kalau tadi kamu udah cerita tentang beli ular sampai 10 di rumah udah bisa jadi mini zoo lah ya. Iya. Nah, ada nggak sih hal impulsif atau hal-hal terparah lainnya sih yang pernah kamu lakuin? Ini sih dari tadi aku udah cukup speechless ya, Sobat 7. Jadi kayak masih mau tahu nih ada lagi nggak gitu. Udah. Lanjutin yang tadi nih ya. Emang berapa lama sih jangka waktu atau durasinya nih dari Ili yang dulu ke Ili yang kita kenal saat ini? Setahun Oh, setahun. doang. Setahun doang. Jadi transisinya cepet banget ya, terutama sejak kamu udah mulai halu-halu Iya. gitu ya. Oh, oke. Semenjak ngerasa ini kok sakit ya gitu. Karena dulu itu waktu aku pacaran yang sama with my lesbian itu kan yang 2 tahun itu, dia sebelumnya tuh masih tinggal bareng sama mantannya dan aku nungguin 6 bulan. Dia tinggal bareng, sekasur bareng. Berarti bisa dibilang mantan kamu yang lesbian itu actually bisex, bukan? Enggak. Lesbian. Enggak, dia sama cewek juga. Oh, sama cewek juga. Oh, oke. Dia bentuknya kalau kita sebut buci. Oh ya, oke. Berarti dia bucin. Dia kayak wow, nungguin 6 bulan tuh sakit ya, cuman kayak masih kependam, masih kependam terus tiba-tiba kok ngelampiasin ke tato tuh enak ya. Jujur Kak, kalau misalnya aku kasih unjuk foto kalau aku yang dulu dibanding sekarang tuh kayak bener-bener Bikin shock. beda banget. Oke. Kenapa tapi waktu itu kamu masih mau nungguin dia selama 6 bulan? Kenapa Nggak kamu tahu. nggak pilih Nggak tahu, move on aja? nggak tahu. Oke. It's okay. Karena ngerasa dia rumah kali ya. Karena salahnya aku gini, aku selalu tuh kalau pacaran tuh aku nyari rumah. Kan kamu sangat memaknai itu, Iya. sangat memberikan value. Makanya iya, I can give you everything gitu loh. Kayak aku cuman butuh rumah kok, aku cuman butuh kayak teman ngobrol yang kayak kayak misalnya, dan dia tuh kayak bisa gitu kayak aku kayak aku ketemu kucing gitu. Kadang aku tuh random kan orangnya kan, terus kayak ya cuman butuh rumah sama kayak buat tempat ngobrol. Sebenarnya teman-teman aku tuh semuanya bilang kapanpun lu telepon gue, cuman aku kadang ngerasa kayak gak enak ya, nggak bebanin orang sampai lain. kapan gue bebanin orang terus gitu loh. Nah, tapi kalau sendiri juga capek. Kadang buat jadi ini tuh capek, sakit, buat besok aja tuh udah capek gitu loh. Terus Udah ya, capek duluan sebelum dijalanin. iya kayak. Tapi waktu aku masuk RSJ aku ada banyak bersyukurnya sih. Ada yang dibuang sama keluarganya, jadi diambil sama dinsos. Terus aku beruntung aku ada uang, aku bisa beli obat, aku nggak kayak mereka gitu. Beruntung aku masih bisa diajak ngobrol nyambung, beruntung maksudnya kayak Masih bisa di sini hari masih ini. bisa di sini hari ini dan masih ngobrolnya masih nyambung gitu, udah nggak kayak mereka gitu. Ya aku ada mikir kayak ya udah mungkin emang kayak gini gitu. Tapi waktu kamu di RSJ itu tuh kamu boleh ceritain nggak sih aktivitasnya tuh ngapain aja? Aku nggak diinfus, nggak diapa-apain, cuma makan tidur doang. Oh, jadi nggak ada kayak olahraga bersama atau mungkin sesi konseling? Oh, dan orang-orang lain Sesi gitu konseling ada itu yang dokter visit tiap pagi, itu aja satu. itu aja. Tapi itu juga berlaku sama pasien RSJ yang lain atau kamu aja karena kamu special Yang case? lain sih pada pakai infusan ya, karena kayak pada nggak mau makan. Ada yang sampai di EKG, tau nggak EKG? Yang disetrum, Oh, yang disetrum palanya, palanya. Oh, oke. biar mau makan lagi, kayak ngeriset otak itu. Terus kayak ya aku ngerasa yang paling normal aku. Oke. Iyalah, karena kamu special case. Iya, beda case kan. Kalau bayangin Kak, ini hari pertama di RSJ ya, aku lagi tidur, gumprang tiba-tiba, apaan tuh? Ada yang ngamuk dong, mecahin kaca, terus dia gebukin ibu-ibu. Kan kita berenam. Satu ruangan. Iya, Oke. terus kayak gue takut gue digebukin nih, gue gitu kan. Terus kayak akhirnya dia disuntik, datang satpam. Terus aku ngetok, sus, takut kepengen tidur sama suster. Itu hari pertama. Terus adalah hari sekitar hari kelima, kan aku pulang hari ke-6 kan. Hari kelima, alhamdulillah dia datangnya tuh di hari terakhir. Ibu-ibu tiba-tiba datang. Apa sih kalau bahasa Jawanya bohongin aku tuh? Ojo sipuh apa sih?
ngapusi. Wes, ojo dong ngapusi aku, ojo ngapusi aku. Dia nggak teriak-teriakan kayak gitu. Aku wes punya temen, iku namanya Putri dari Jepang, pulang ke Indonesia wes jualan minyak. Putri, Putri, Putri. Kok kayak Makin pusing. Tuhan, untung Ili besok pulang gitu. Dan dia begitu sampai jam 2 pagi. Nggak berhenti. Gak berhenti, Putri, Putri, Putri. Capek banget. Terus kayak adalah satu yang bisa aku ajak ngomong. Dia bipolar juga kan. Tapi ternyata ada tuh Lalit juga lagi makan ikan gurame nih. Kan aku udah buat ikan gurame. Tiba-tiba out of nowhere dia nanya, "Li, ikan gurame tinggalnya tuh di laut apa di penangkaran ya?" Random banget sih. Iya kayak dia nyambung iya. juga ternyata. Itu kayak diam aja gitu, kayak nahan nangis, nahan sebenarnya nahan terus Yang kayak penting bisa pulang gitu. bisa pulang. Aku pengen di rumah aja kan aku juga nggak ngapa-ngapain di sana. Tapi selama ini Li, kamu pernah mencoba nggak sih kayak melakukan beragam aktivitas lain gitu loh untuk biar jadi distraksi Distraksi. kamu selain Nge-gym. NATO dan piercing. Oh, nge-gym juga. Nge-gym. Waktu aku kan aku sebelumnya 95 kilo tuh yang aku bilang. Sekarang kan aku tuh 75. Itu kan aku nge-gym. Nah, itu dokter aku udah senang banget dengernya karena kenapa? Di situ dosis obat aku bisa turun. Oke, karena kamu punya distraksi Karena lain. Enggak, hormonnya itu keluar. Oh, oke. Endorfin. Jadi endorfin. Oke, senang. Endorfinnya itu keluar, terus aku ada rasa capek, bisa tidur. Oke, jadi lebih memudahkan semuanya. Memudahkan. Tapi aku sekarang nggak bisa nge-gym karena kemarin yang aku bilang kaki aku gara-gara overdosis itu, tangan aku yang ini tuh kayak kebal. Kan aku ngerokok megang, tiba-tiba rokoknya udah nggak ada, tapi di tangan aku tuh kayak berasa masih ada gitu, kaku gitu, nggak kayak malfunction. Oh, kebas. Nggak, kalau pakai BH aja kayak nggak bisa gitu, yang sebelah sini. Tadinya kaki kanan ini aku sampai kayak orang keseroyok gitu, tapi yang kaki sih udah nggak. Terus ya udah cuma tinggal nunggu waktu doang, soalnya selnya udah rusak karena emang drug abuse kan. Oh, oke. Dokternya bilang nggak ada cara lain selain kamu nunggu waktu, nunggu semuanya ternetralisir. Berarti mungkin juga nanti gym kamu bisa membantu kamu nggak sih? Karena Bisa, kamu ada olahraga ngebantu yang banget, ngebantu banget sebenarnya. Oke. Sama nggak boleh minum manis-manis, Oke. karena minum manis-manis itu bisa Memicu? nge-trigger aku jadi euforia. Oh, oke. Aku suka apa sih kalau anak kecil yang kebanyakan minum manis? Ini sugar Sugar rush. Kayak nggak bisa tidur, bisa 2 hari 3 hari. Nggak tidur Padahal full. cuma minum chat time doang, boba. Itu udah no sugar atau yang normal? Biasa. Oh, yang biasa. Yang biasa. Terus kayak sugar rush nih, soalnya kayak kadang sampai mindahin lemari baju, Kak. Ngangkat lemari baju. Angkat lemari baju. Kasur dari yang di sana bisa aku pindahin sini gitu. Karena sugar rush. Sugar itu? rush Sendirian? sendirian. Oh, oke. Mama kayak ngapain sih kedebak-kedebuk tengah malam, beresin kamar. Oke. Kan kayak ya udah kayak gitu aja sugar rush-nya. Kalau nggak, apakah kamu nggak merasa bahwa kayaknya pekerjaan aku di Madam G kurang berat gitu? Mungkin kayak harusnya ada yang sampai pulang nih, sampai dibawa pulang, sampai biar banyak gitu kerjanya, biar kamu capek juga. Cukup berat sih. Oh, udah bahkan udah merasa cukup berat. Maaf Kak Gisa kalau nonton ya, cukup berat sih. Tapi masih bisa gitu. Kayak mindahin kasur, mindahin lemari gitu. Masih. Oke. Nah, kalau gitu nih terakhir nih Li, sebelum kita menutup perbincangan kita sore hari ini, ada pesan nggak sih buat teman-teman yang mungkin juga sama-sama punya masalah psikologis kayak kamu? Yang pertama, belajar dari aku aja sih. Maksudnya kayak percobaan bunuh diri is not good decision gitu loh. Karena lihat gue udah 3 kali, kalau misalnya emang belum waktunya, Tuhan masih ngasih gitu loh. Berarti masih ada hal yang belum aku kerjain gitu loh. Masih ada things yang belum selesai kayak gitu. Dan buat kalian jangan pernah patah semangat karena kalian tuh nggak sendiri. Dan kita bisa stabil gitu. Kalau kita bahasanya tuh bukan sembuh, tapi lebih bisa ke stabil. Dan banyak banget kan sebenarnya di DM Instagram aku, Kak aku skizofrenia juga nih gitu-gitu.
jawaban aku cuman ngomong ke psikiater ya, karena aku bukan profesional gitu kan. Karena aku cuma penyintas doang. Case juga pasti beda-beda setiap Betul. orang. Dan jangan pernah self diagnose, karena nanti kalau udah di-diagnose beneran Stres, pusing mikirin biaya obatnya ya, Bener. Bun. Benar, Oh, betul. aku mau sedikit cerita Kak tentang Boleh. tentang skizofrenia. Kan aku sebelumnya itu kan skizofrenia paranoid, dimana aku tuh parnoan orangnya. Jadi kayak ada tong sampah, itu kayak aku ngeliatnya itu orang. Oke. Tong sampah. Jadi kadang kalau jalan, lu lihat orang nggak? Oh, berarti gue halu. Terus kayak lagi, makanya aku nggak boleh bawa kendaraan kan, Oke. karena Iya, masih ada bahaya bisikan gitu kan. Terus kayak lihat tong sampah tuh kayak orang. Terus di situ aku nggak pernah mukulin pacar aku ya, mantan aku yang 2 tahun lalu itu, yang 2 tahun. Sampai akhirnya aku mukul dia. Karena pasti juga kamu nggak terasa. Aku nggak tahu kenapa aku mukul dia. Terus aku langsung kayak, loh kok gue udah mulai main tangan nih. Aku takut malahan. Nah di situ aku seeking for a help. Jadi aku ganti diagnose dari skizofrenia paranoid jadi ke afektif. Karena kalau afektif tuh dia ada Actionnya. ada actionnya ke orang. Kalau paranoid tuh kayak dia lebih ke parnoan aja orangnya, kayak Masih halu-halu aja. ngerasa ada orang. Cuma kalau ini tuh kayak ada jadi ada halusinasi sama delusi. Halusinasi itu adalah hal yang sebenarnya nggak ada, Tapi tapi dibayangannya ada. dibayangin itu ada. Tapi kalau delusi itu hal yang sebenarnya nggak ada, tapi lu percaya itu ada. Oh, udah sampai ke kepercayaan ya. Udah sampai percaya itu Makanya ada. jadi ada action lebihnya lagi. Ada kayak action lebihnya lagi gitu. Ya sebenarnya yang paling ini skizofrenia sih Kak. Yang paling mengganggu lah ya. Oke. Oke, udah cukup Lili atau masih ada lagi yang mau disampaikan? Semangat, jangan pernah putus semangat, dan jangan takut buat ke psikolog atau nggak ke psikiater, karena banyak banget yang DM aku takut nggak bakal dia apa-apa ya. Ini cuman kayak ngobrol kayak gini aja gitu, cuman kayak curhat biasa doang. Cuman kalau banyak yang nanya nih bisa pakai BPJS apa nggak, bisa, tapi aku nggak ngerti caranya. Setahu aku tuh harus ke fase 1 dulu, minta rujukan baru bisa kayak gitu. Mungkin bisa ngebantu kalian yang kurang biaya tapi mau berobat gitu. Intinya sama, sebenarnya kan jangan insecure sih. Kan padahal gue sendiri insecure ya, cuman jangan dicontoh aja. Jadi dari Pengalamannya dari apa yang gue ceritain dari tadi tuh, silakan disaring yang mana yang baik, yang mana yang enggak. Yang pasti cari smart pertolongan. viewer. Cari pertolongan ke orang-orang lainnya. Betul. Dan be a smart viewer sesuai kata Ili. Oke, kalau gitu Sobat 7, sampai jumpa lagi pada episode Sobat 7 berikutnya. Saya Priska Priscilla pamit, dadah. Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.